Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Acara ini didukung oleh Betul. Tahu dari mana tuh, Bu? Dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Wah, kalau boleh tahu Ibu ini pekerjaannya jangan-jangan perawat nih, Bu? Bukan, anak saya, cucu saya keluar masuk rumah sakit. Jadi concern terhadap gizi juga ya Ibu ya. Oke, baik. Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya tentunya untuk saya tanya-tanya. Terima kasih, boleh silakan melambaikan tangan di kamera. Bye-bye. Betul ya. Betul, kenapa tuh Bu kalau boleh tahu? Katanya sih menambah apa ya? Gizi apa gitu. Masukkan gizi. Pengalaman dari gizi anak kita boleh minum susu campur itu. Nah, jadi tuh sebenarnya ada informasi juga ternyata kalau misalnya susu itu punya lemak kalsium sawit yang diberikan sebagai pakan sapi perah, maka jumlah produksi dan juga kualitas susunya yang dihasilkan akan meningkat. Jadi benar jawaban Ibu. Salah. Kenapa begitu Ibu? Kakao coklat ya biasanya. Kakao itu kan coklat. Berarti minyak sawit Minyak enggak ya, sawit enggak termasuk kayak ya? coklat. Wah, oke. Acara ini didukung oleh Nama saya adalah Sahat Sinaga sebagai Direktur Eksekutif GIMNI, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia.
Mau berbicara tentang sawit, yang kami sadari di Indonesia ini sangat sedikit masyarakat kita yang betul-betul mengetahui sawit itu sebetulnya apa. Gimni melakukan survei baru-baru ini terhadap 400 responden di Jakarta dan media sosial. Dan dari hasil lapangan itu, kami melihat bahwa pengetahuan tentang sawit itu sangat minim. Antara lain adalah hampir 90% responden yang di Jakarta itu tidak menyadari bahwa sawit kita itu memiliki 7 nutrisi penting bagi kehidupan, antara lain seperti karotin dan juga vitamin E yang bisa menghindari berbagai penyakit yang dalam tubuh kita. Kemudian 70% dari generasi E yang disurvei itu generasi Z. Mereka itu sangat alergi terhadap nama crude palm oil. Crude itu dianggap sebagai inferior, kurang begitu baik. Apakah tidak lebih baik Indonesia melakukan inovasi baru? Karena nama-nama crude tidak ada di soya bean, tidak ada di crude sunflower, dan tidak ada di minyak-minyak lainnya. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Kemudian banyak juga di antara kita itu yang tidak sadar menggunakan minyak goreng kembali itu beberapa kali ulang atau pakai jelantah, itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Kesehatan manusia yang menggunakan hasil gorengan daripada minyak jelantah itu timbul bisa berbagai macam penyakit. Peneliti Inggris pernah membuat suatu laporan bahwa banyak sekali penyakit yang bisa tumbuh akibat daripada penggunaan minyak goreng jelantah, dan ini sekira perlu kita perhatikan. Nah, selain itu, Gimni melakukan survei ke pertanian para petani sawit di daerah Riau dan juga di daerah Kalimantan Barat. 80% responden itu, yaitu masuk petani, tidak menyadari bahwa di kebun sawit itu ancaman virus yang terkena infeksi ke jamur itu sangat berbahaya bagi peningkatan produktivitas. Jadi produktivitas kebun sawit itu akan drop akibat daripada adanya serangan jamur-jamur dan penyakit ini. Jadi kalau ini tidak kita hindari, atasi secepat mungkin, maka ada kemungkinan besar sawit kita ini tidak akan ada dalam 10-20 tahun mendatang. Inilah pentingnya kita harus mengenal sawit itu lebih dalam dan lebih mengerti industri sawit itu mau diapakan untuk masa mendatang ini. Demikian. Acara ini didukung oleh Halo sahabat Eljon dan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, kembali lagi dalam program Beranda Sawit Nusantara. Wah, luar biasa sekali ya. Baiklah sahabat Eljon, tentunya pada hari ini yang tentunya izinkan saya memperkenalkan Ketua Umum Masyarakat Perkelapa-Sawitan Indonesia, Dr. Insinyur Darmono Taniwiryo MSc. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Lalu ada juga Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Dr. Insinyur Tungkot Sipayung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Last but not least, ini juga adalah salah satu praktisi kelapa sawit yang luar biasa tentunya, tak kalah hebat. Kita sambut Bapak Prayuda Mulyo SEMM. Oke, terima kasih. Baik, Mbak Nami kelihatannya menarik sekali ya. Nah, dari pernyataan ini Pak Darmono nih kalau boleh saya tanya, kira-kira peran Maksi Pak untuk mengubah masyarakat perkelapa sawitan. Tentunya kalau masyarakat perkelapa sawitan di situ ada akademisi, di situ juga ada praktisi mungkin, di situ juga ada peneliti ya yang sangat berharap sawit itu terus berkembang. Kira-kira sampai sejauh mana peran Maksi sampai hari ini untuk mengubah mitos itu Pak, mitos yang sangat
menyudutkan sawit yang begitu baik manfaatnya. Jadi memang kita harus sadari bahwa sawit itu dari satu bahan saja, minyak nabati saja, itu nggak ada yang menandingi. Produktivitasnya itu beberapa kali lipat dari minyak nabati lainnya. Produktivitasnya, ya ada yang mengatakan sampai 10 kali Pak Tungkot ya, 5 kali, 6 kali dari minyak nabati lainnya. Kedelai, kemudian sunflower, kemudian rapeseed, ya. Itu jauh di bawah sawit. Bayangkan kalau mereka nggak bisa ngejar sawit, nggak bisa menandingin sawit, ya kerjanya teriak-teriak. Black campaign gitu Pak ya? Black campaign kan, karena memang kita sadar bahwa ini mengancam kehidupan petani mereka yang menanam kedelai, menanam jagung, menanam sunflower dan segala macam gitu. Itu bisa kita pahami, tapi jangan kemudian itu membuat opini negatif. Dan yang sangat bahayanya, yang membuat opini negatif ini kan mereka, ya kan? Yang kita kalau melihat mereka itu, wah betul gitu. Kan banyak kita kalau kagum mereka yang ngomong mereka, gitu kan, pakai bahasa Inggris gitu kan, bahasa Inggrisnya nyas-nyisus gitu. Mereka betul gitu kan gitu. Ini yang bahaya. Nah, sekarang kira-kira apa Pak yang kita harus kerjakan supaya bahasa Inggris yang cas-cis tadi itu bisa kita counter gitu dengan program-program kita? Jadi salah satu program Maksi adalah menerbitkan jurnal dalam bahasa Inggris ya. Ini nanti untuk memberikan wadah bagi akademisi. Kan jadi isu-isu negatif tadi harus di counter dengan data tadi. Pak Tungkot selalu bilang data. Inilah fungsi Maksi untuk bagaimana memfasilitasi teman-teman akademisi ini berlomba-lomba menghasilkan data, fakta tentang sawit secara ilmiah gitu kan. Oke, baik Pak. Kita lihat lagi satu video lagi. Kalau tadi sudah fuel, lalu lingkungan ya yang begitu katanya menyeramkan, tapi ternyata penjelasan dari dua pakar kita melegakan hati dan mudah-mudahan para sahabat Eljon bisa menggaungkan lebih jauh ya Mbak Nami ya. Oke, silakan kita saksikan satu video lagi mungkin mengenai bagaimana pendapat masyarakat umum tentang apa yang mereka tahu dari sawit ya. Oke. Hai kakak cantik, sebelumnya thank you so much loh sudah berkenan untuk aku tanya-tanya. Boleh nggak sih perkenalkan diri dulu dan kira-kira profesi kakak itu sebagai apa? Oke. Halo semuanya, aku Nadra. Aku profesinya sekarang ini aku lagi kerja sih. Aku di bagian logistik kerjanya. Wah, oke. Kak Nadra, thank you so much ya udah meluangkan waktu. Aku pengen banget sebenarnya nanya-nanya sama kakak langsung mengenai betul atau salah terkait dengan kelapa sawit itu sendiri ya. Nah, di sini kita bakalan ngomongin skincare. Kakak pasti ciwi-ciwi yang pakai skincare nih ya. Benar-benar. Suka kena racun juga nggak nih dari TikTok? Suka sih. Sama ya. Kak. Cuman aku baru-baru ini sih sebenarnya pakai skincare. Pakai skincare. Sebelumnya nggak pakai skincare kak? Sebelumnya aku nggak pakai skincare sama Air sekali. wudhu. Iya, air wudhu. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Sama deh kak, air wudhu juga. Anyway, kita langsung ke question ya. Kakak cukup menjawab betul atau salah dan juga mungkin memberikan pendapat kakak terkait itu ya. Ini yang aku tahu aja ya kali ya. Sip, nggak akan jauh-jauh kok. Betul atau salah? Sabun berbahan dasar minyak sawit itu sangat efektif dalam membersihkan dan melembutkan kulit. Sepertinya betul sih. Betul, kenapa Iya. tuh? Karena mungkin ada kandungannya banyak kali ya. Tapi aku lebih jelasnya aku nggak pernah tahu sih. Tapi bener loh kak, aku setuju. Karena iya. memang kandungan dari minyak sawit yang terdapat dalam sabun itu memang banyak dan juga bisa menghaluskan kulit. Oh iya ya. Selain cantik, pintar ya. Jadi aku harus coba nih ya. Emang Coba. udah pakai sabun kan emang? Udah sih. Cuman kalau untuk kandungan minyaknya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman pernah denger aja kali. Oke. Berarti sekarang udah tahu ya sis. Berarti Oke. aku harus coba. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut ya. Betul atau salah? Sekarang sudah ada lipstick yang memakai sawit pada bahan kandungannya. Betul atau salah? Kayaknya aku belum pernah denger ya. Cuman mungkin ada kali ya. Jadi jawabannya betul. Betul sih. Betul. Bisa. Kenapa tuh kalau boleh tahu alasannya?
Gak tahu sih, lebih tepatnya kayak mungkin minyak tuh bagus ya buat bisa dimakan juga atau apa. Kenapa lipstik juga bisa kali biar berminyak gitu mungkin. Melembabkan ya. ya. Melembabkan. Benar banget, gitu. karena memang lipstik ini mengandung vitamin E, Kak, yang juga berfungsi untuk melembabkan, sama seperti sabun tadi. Jadi feeling kamu benar, perempuan itu selalu benar. Benar-benar. Lanjut nih ke pertanyaan terakhir ya. Betul atau salah kelapa sawit menjadi bahan baku penting dalam berbagai produk perawatan kulit, skincare, atau kosmetik karena mengandung vitamin C? Iya, benar. Aku Betul. pernah dengar. Betul. Pernah dengar apa? Pernah dengar apa ya? Aku lupa, tapi pernah ada. Yang aku dengar minyak. Sekilas ada di TikTok kalau nggak salah. Oh, di TikTok. Oke. Tapi sebenarnya nih, Kak, sebenarnya kandungan dari minyak sawit seperti yang aku jelaskan tadi itu adalah vitamin E, bukan vitamin A. Tapi nggak masalah. Kadang kan kita di sini juga kepengen sosialisasikan juga. But anyway, thank you so much loh, Kak, sudah bersedia untuk tentunya ngobrol-ngobrol dan juga mau tahu nih terkait dengan minyak sawit. Thank you ya. Boleh dadah-dadah dulu. Oke Mbak Nami, kelihatannya nih ada aspek lain ya, aspek kecantikan ya, penggunaan minyak sawit di berbagai produk-produk kecantikan nih sama kaum hawa nih ya. Sampai sejauh mana mereka memahami bahwa ternyata ada kandungan minyak sawit di dalam situ ya. Tadi mereka mengatakan, iya saya dengar dari medsos gitu ya, ada sebuah medsos dia sebutkan. Ya mungkin karena mengandung minyak gitu ya. Jadi kembali lagi Pak, kelihatannya pengetahuan tentang minyak sawit itu sebatas katanya, sebatas informasi yang ada di medsos gitu ya, tapi tidak sampai bahwa mereka pernah membaca dengan benar atau mendapat informasi dengan benar. Saya selalu mengatakan rokok aja, mohon izin, atau tembakau saja yang begitu negatif dampak atau eksesnya beriklan di mana-mana Pak Tungkot, Pak. Sawit di mana ya iklannya Pak ya? Nah maksud saya, mungkin dari Pak Tungkot dulu ya Pak ya. Saya mau mulai Pak, kira-kira mitosnya apa betul sawit kurang promosi gitu? Atau sawit ini memang low profile? Nggak perlu dikasih tahu lah, kan kita udah hebat gitu ya. Artinya sombong gitu kan? Nah, mungkin Pak Tungkot ada pendapat singkat aja Pak. Saya punya survei. Iya. Ini kepada masyarakat secara umum ya. Ternyata 60% masyarakat Indonesia tidak memahami sawit. 60% ya Pak? Kalau didetailkan lagi apa manfaatnya apa, wah itu makin meningkat lagi ketidaktahuannya. Jadi jujur aja, meskipun saya dengan Pak Dar ini sudah capek gitu ya, kesana kesini, berbui-bui, ternyata itu belum bisa juga menyelesaikan ini jangkauan ini gitu. Butuh gerakan bersama, gerakan yang lebih besar untuk memberikan edukasi publik, memberikan penjelasan kepada publik tentang sawit ini. Ya, supaya apa? Supaya publik kita itu jangan sesat. Sayangkan ada ini produk kosmetik, produk toiletries yang aman, yang nyaman dan mengandung vitamin A. Karena sesuatu ditutup-tutupi, akhirnya masyarakat memilih toiletries yang bahan bakunya itu dari petro yang beracun. Ya kan, banyak yang lipstiknya yang masih mengandung racun tuh. Ya, karena apa? Diambil dari petro. Ya, dari petro fosil. Petro fosil ya. Ya itu petroleum. yang membuat banyak penyakit kan. Jadi ini yang dari alami, dari bumi sendiri, mengandung vitamin A, mengandung vitamin E, squalene dan lain-lain. Karena tidak tahu masyarakat kita salah memilih barang. Disinilah perlu promosi itu dalam pengertian menginformasikan dan mengedukasi. Ya. Jadi tadi itu yang dikatakan itu kan, itu sebenarnya intuisinya si masyarakat tadi itu ya benar. Iya dong, karena dia dari ada minyak pasti jadi lembut dong. Ya memang itu kelebihannya dari salah satu sawit. Karena dia lembut, karena ada tadi tuh minyak lauriknya itu yang saya katakan tadi itu kan. Nah, jadi ini perlu Pak. Jadi terus terang aja mahasiswa dan kita semua terpanggil dan wajib menyebarkan informasi seluas mungkin mengenai sawit berdasarkan fakta.
dan data, bukan katanya-katanya. Oh, oke. Ya kan? Kita mau mengedukasi masyarakat itu makin pintar, bukan makin bodoh. Oh, oke, baik Pak, menarik sekali. Nah, mungkin dari kita dari awam, mungkin pertanyaan Pak, kalau saya melihat sebuah produk, apakah sabun, apakah odol, apakah sampo, kata-kata apa yang mengatakan ada sawit di sana? Karena saya melihat, oh di situ ada sunflower oil, ada soybean oil, tersebut soybeannya, tersebut sunflowersnya, ya, tersebut minyak-minyak lain. Tapi saya cari kok nggak ada nih palm oil di situ. Apakah gliserolnya, apakah tadi lauritnya, supaya kita yakin, oh iya nih sabun saya ada sawit nih. Kan kita orang awam menggunakan semua produk dari minyak goreng. Kalau minyak goreng semua orang udah ini pasti sawit gitu ya. Karena minyak goreng dari kelapa mungkin sudah terlalu sedikit dan mungkin mahal ya. Nah sekarang pertanyaan kami Pak, orang awam itu, supaya kita pokoknya kalau lihat produk ada tulisan kecil-kecil tuh ya, ingredients-nya itu kan ada tuh, kalau namanya soya beans oil, sunflower oil, lalu jagung gitu ya, semua tersebut Pak. Begitu mana ya palm oil, kok nggak ada ya? Mungkin Pak Darmono bisa menjelaskan apa? Baik, jadi opini negatif tadi sudah menyusup ke dalam dunia perdagangan apapun. Ini, jadi ini bahayanya. Jadi sudah penetrasi sehingga produk-produk yang dihasilkan pun mereka takut kalau mencantumkan ada kandungan sawitnya. Karena sudah tadi termakan opini negatif tadi kan, gitu. Bahkan di Indonesia seringkali kita jumpai coklat tanpa kandungan sawit. Ini yang tadi dampak walaupun dari, sebetulnya di dalam coklat itu ada ya? Ada yang disebut dengan cocoa butter substitute gitu loh ya. Dan komponen utamanya dan termurah ya dari sawit. Karena harga butter dari coklat sendiri itu mahalnya bukan main. Baik, ini kelihatannya waktu juga nih Pak Darmono nih yang harus memisahkan kita dengan pembicara yang sangat menarik ya Mbak Nami ya. Sebagai closing statement mungkin saya ingin mengatakan bahwa sawit itu memang baik, tetapi komunikasi tentang kebaikan itu masih kurang sekali. Sehingga pemahaman tentang kebaikan itu sangat tipis di masyarakat. Hanya katanya, ya kan, hanya membaca dari medsos-medsos yang belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi para sahabat Eljon dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah dapat pencerahan bagaimana komunikasi sawit perlu kita tingkatkan. Mulai dari dunia akademisi, bahkan mungkin tidak akademisi saja, mungkin dari SD, SMP, SMA, sampai seterusnya perlu ada pemahaman baru, informasi baru bagaimana kebaikan dari sawit. Mungkin itu. Silakan Mbak Nami sebagai penutup. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk seluruh narasumber dan juga moderator kita pada hari ini yang sudah sangat luar biasa ya. Memang betul sekali bahwa 60%, apalagi survei yang sudah diberikan juga, bahwa masyarakat Indonesia itu banyak yang tidak tahu terkait dengan manfaat dari kelapa sawit ini. Dan ini menjadi reminder tentunya untuk kita semua bahwa kelapa sawit ini perlu untuk lebih digaungkan lagi, sebab ini merupakan hasil bumi yang memiliki manfaat yang berlimpah. Tidak hanya untuk kehidupan kita sehari-hari namun juga untuk bumi. Ternyata ya yang sangat luar biasa. Dan yang saya poin penting adalah yang mungkin menjadi kabar-kabar miring terkait dengan kelapa sawit ini adalah sebenarnya masalahnya bukan kelapa sawitnya namun pembukaan lahannya yang secara masalah yang mungkin menjadi masalah. Dan ini penting sekali untuk menjadi informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga sahabat Eljon yang ada di rumah. Semoga tentunya Beranda Sawit Nusantara pada episode kali ini dapat memberikan khasanah pengetahuan buat kalian semua. Oke, baik, terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini. Saya Nami Afra bersama dengan para pakar dari Beranda Sawit Nusantara dan juga Pak Prayuda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Acara ini didukung oleh
Perkenalkan, saya Desi Rahel Syajian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu! Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Dari siang menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness.